Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel aku, dan kali ini kita akan membahas seseorang yang kontroversial di zamannya. Oke teman-teman, sesuai judulnya, mari kita mulai perjalanan panjang kita ke abad ke-16, tepatnya ke Inggris, di mana seorang raja yang penuh warna dan kontroversi sedang mempersiapkan takdirnya. Dia adalah Raja Henry ke-8, salah satu raja paling terkenal dalam sejarah, memiliki kehidupan yang penuh dengan kejayaan, kontroversi, cinta, dan pengkhianatan. Tapi sebelum kita sampai pada drama penuh skandal itu, kita mulai dulu dari masa kecil Henry yang tidak begitu dikenal. Oke, kita mulai dari kelahirannya ya. Jadi Henry ini lahir pada tanggal 28 Juni 1491 di Istana Greenwich. Anak kedua dari Raja Henry VII dan Elizabeth dari York. Nah, Henry VII adalah raja pertama dari dinasti Tudor yang naik tahta setelah mengalahkan Richard III dalam pertempuran Bosworth pada tahun 1485. Mengakhiri Perang Mawar yang terkenal, Henry muda bukanlah calon utama untuk menjadi raja. Gelar itu adalah milik kakaknya, yaitu Arthur, Pangeran Wales, yang telah dipersiapkan untuk menggantikan ayah mereka. Oke, jadi Arthur ini adalah putra sulungnya ya. Dia mendapatkan pendidikan terbaik, pelatihan, dan perhatian yang sangat ketat. Sementara itu, Henry yang lebih muda, walaupun juga mendapatkan pendidikan yang baik, menjalani kehidupan yang lebih santai dan jauh dari beban tahta. Nah, dia ini adalah anak yang ceria, penuh energi, dan sangat menikmati kehidupan istana. Jadi dari usia dini, dia tertarik pada musik, seni, dan juga olahraga, terutama turnamen dan juga permainan pedang. Henry ini juga dikenal sebagai anak yang berjiwa kompetitif. Tapi, kehidupan Henry yang ceria ini segera berubah. Pada tahun 1502, ketika Henry berusia 11 tahun, tragedi pun melanda ya. Jadi kakaknya Arthur yang sudah dipersiapkan menjadi seorang raja, meninggal mendadak di Ludlow Castle. Hanya beberapa bulan setelah menikah dengan Catherine dari Aragon, yaitu putri Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I dari Spanyol. Nah, kejadian ini mengubah segalanya untuk Henry. Tiba-tiba dia menjadi pewaris tahta, dan semua persiapan yang sebelumnya ditujukan untuk Arthur kini diarahkan kepadanya. Perubahan ini sangat besar bagi Henry. Ya bayangin aja teman-teman, dari seorang pangeran kedua yang hidup bebas, jadi dia sebelumnya ya nggak pernah dididik secara ketat gitu ya. Tiba-tiba dia harus menjalani pendidikan dan persiapan yang sangat ketat untuk menjadi seorang raja. Tapi apakah Henry merasa tertekan? Tentu aja enggak. Henry muda yang penuh percaya diri segera menunjukkan potensinya. Dia adalah anak yang cerdas dan berbakat, cepat belajar dan juga beradaptasi dengan peran barunya. Pada tahun 1509, ketika Raja Henry VII meninggal dunia, Henry yang baru berusia 17 tahun pun naik tahta sebagai Raja Henry VIII. Sejak awal, ia langsung menjadi pusat perhatian, berbeda dengan ayahnya yang lebih pendiam dan cermat. Nah, Henry ke-8 ini adalah sosok yang flamboyan, penuh percaya diri dan ambisius. Bayangin aja, seorang raja muda yang tampan, atletis, dan sangat berbakat siap memimpin Inggris menuju era yang lebih besar. Jadi tak lama kemudian naik tahta, nah Henry menikahi Catherine dari Aragon, yaitu janda dari kakaknya Arthur. Pernikahan ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal politik. Inggris dan Spanyol telah menjalin hubungan erat, dan pernikahan ini dianggap sebagai cara untuk memperkuat aliansi antara kedua negara. Namun, pernikahan ini nantinya akan menjadi sumber dari salah satu krisis terbesar dalam pemerintahan Henry. Pada awalnya, pernikahan Henry dan Catherine ini berlangsung harmonis ya. Catherine adalah wanita yang cerdas, solehah gitu ya bahasanya, dan juga setia. Henry pada awalnya sangat mencintai dan menghormatinya. Namun, masalah besar muncul ketika Catherine tidak bisa memberikan Henry seorang ahli waris laki-laki. Mereka memang memiliki beberapa anak, tetapi sebagian besar meninggal saat masih bayi. Satu-satunya anak yang bertahan hidup adalah seorang putri, yaitu Mary, yang kelak dikenal sebagai Mary I dari Inggris. Keinginan Henry untuk memiliki seorang pewaris laki-laki sangat besar, karena dalam pandangannya, seorang raja harus memiliki penerus laki-laki untuk menjaga stabilitas kerajaan. Keadaan ini pun mulai memicu ketegangan dalam pernikahan Henry dan Catherine. Meskipun Catherine terus mencoba memberikan yang terbaik bagi suaminya dan kerajaannya, ya namun karena memang ambisi seorang Henry VIII ini untuk memiliki putra sangat tinggi ya.
Dan inilah teman-teman momen ketika kehidupan Henry mulai berubah drastis. Dan skandal besar pertama mulai muncul. Di tengah ketidakpuasannya karena Catherine tidak bisa memberikan pewaris laki-laki, Henry mulai tertarik pada seorang wanita muda anggun dan cerdas di istananya, yaitu Anne Boleyn. Anne Boleyn ini juga bukan wanita sembarangan ya. Dia adalah seorang wanita yang sangat cerdas, ambisius, dan memiliki pesona yang memikat. Dia juga sangat berbeda dari Catherine. Anne menolak menjadi selir Henry seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita lain. Dia menginginkan lebih, dan Henry pun terpesona oleh daya tariknya. Anne berjanji pada Henry bahwa jika mereka menikah, dia akan memberikan anak laki-laki yang sangat didambakan oleh sang raja. Namun ada masalah besar. Henry sudah menikah dengan Catherine, dan perceraian adalah sesuatu yang sangat sulit di zaman itu, terutama karena Inggris adalah negara Katolik di bawah pengaruh Paus. Nah, Henry kemudian mengajukan permohonan kepada Paus untuk membatalkan pernikahannya dengan Catherine. Dia berargumen bahwa pernikahan mereka tidak sah karena Catherine adalah janda dari kakaknya. Namun, Paus menolak permintaan tersebut. Ini adalah titik balik besar dalam sejarah Inggris. Karena Paus tidak mengabulkan permohonannya, Henry memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Dia memutuskan untuk memisahkan Inggris dari gereja Katolik dan mendirikan gereja Inggris dengan dirinya sebagai pemimpin tertinggi. Inilah yang kita kenal sebagai reformasi Inggris. Dengan cara ini, Henry bisa membatalkan pernikahannya sendiri dan menikahi Anne Boleyn. Setelah berjuang keras melawan segala rintangan, akhirnya Henry menikahi Anne Boleyn pada tahun 1533. Anne pun diangkat sebagai Ratu Inggris, dan tidak lama setelah itu dia melahirkan seorang anak perempuan yang kelak dikenal sebagai Elizabeth I. Yap, teman-teman, inilah Elizabeth I yang legendaris, salah satu ratu terbesar dalam sejarah Inggris, yang videonya sudah pernah aku bahas ya. Jadi kalau kalian penasaran tentang cerita hidup Elizabeth I, bisa lihat videonya, oke? Nah, namun kelahiran Elizabeth bukanlah yang diharapkan oleh Henry. Dia menginginkan seorang anak laki-laki pewaris tahta yang sah. Setelah kelahiran Elizabeth, Anne tidak lagi bisa memberikan anak laki-laki bagi Henry, dan hubungan mereka mulai memburuk. Henry mulai berasa bahwa Anne ini tidak bisa memenuhi janjinya. Ditambah lagi, Anne memiliki banyak musuh di istana yang ingin melihat kejatuhannya. Jadi dalam waktu yang relatif singkat, Anne Boleyn ditangkap dengan tuduhan pengkhianatan, perselingkuhan, dan sihir. Tuduhan ini mungkin didorong oleh para musuh politiknya yang ingin menjatuhkannya. Dan Henry, yang sudah kehilangan kepercayaannya pada Anne, tidak berusaha membela istrinya. Pada tahun 1536, Anne Boleyn pun dieksekusi di Menara London. Kematian Anne adalah momen yang sangat tragis dalam sejarah Inggris, dan sampai hari ini ya, banyak yang masih memperdebatkan keabsahan tuduhan terhadapnya. Jadi setelah eksekusi Anne Boleyn, kehidupan Henry VIII tampaknya memasuki fase yang lebih tenang. Meski tentu saja konflik dan drama tidak pernah jauh-jauh darinya, hanya 11 hari setelah kematian Anne, Henry menikahi wanita ketiganya, yaitu Jane Seymour. Nah, Jane ini berbeda dari istri-istri sebelumnya. Dia lebih pendiam, tidak mencari perhatian publik, dan dikenal karena sikapnya yang lembut dan sopan. Jane adalah wanita yang Henry anggap ideal sebagai ratu. Tidak seperti Catherine yang keras kepala atau Anne yang ambisius. Jadi Jane adalah sosok yang tenang dan penuh pengertian. Dan yang paling penting bagi Henry, Jane berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh istri-istri sebelumnya. Ia melahirkan seorang putra, yaitu Edward, yang kelak dikenal sebagai Edward VI dari Inggris. Jadi kelahiran Edward ini pada tahun 1537 disambut dengan kegembiraan besar dan juga meriah oleh Henry dan kerajaan. Tapi teman-teman, kebahagiaan itu sayangnya hanya berlangsung singkat karena Jane meninggal hanya beberapa hari setelah melahirkan. Kemungkinan besar karena komplikasi pasca persalinan. Henry sangat terpukul oleh kematian Jane. Dia menganggap Jane ini sebagai istri yang paling benar dan yang paling disayanginya. Bahkan nih, ketika Henry meninggal bertahun-tahun kemudian, dia meminta untuk dimakamkan di samping Jane di Kapel St. George di Istana Windsor. Nah, ini menunjukkan betapa dalam perasaan Henry untuk Jane, meskipun hubungan mereka sangat singkat. Oke. Setelah kematiannya Jane Seymour ini, Henry membutuhkan waktu lebih lama untuk menikah lagi. Tapi sebagai raja, tentu saja dia tidak bisa hidup tanpa istri terlalu lama.
Pada tahun 1540, Henry menikahi Anne dari Cleves, jadi seorang bangsawan Jerman. Nah, teman-teman, kisah pernikahan ini bisa dibilang salah satu episode yang cukup lucu dalam kehidupan Henry. Saat itu, Henry tidak pernah bertemu langsung dengan Anne. Dia hanya melihat potretnya yang dilukis oleh Hans Holbein, seorang pelukis terkenal. Jadi dalam potret itu, Anne tampak sangat cantik dan Henry pun setuju untuk menikahinya. Tapi ketika Anne tiba di Inggris, Henry sangat kecewa. Menurut catatan, dia merasa Anne tidak secantik yang digambarkan dalam lukisan itu. Bahkan, Henry konon menyebut Anne sebagai kuda dari Flanders. Aduh, kasihan banget ya. Ini kalau zaman sekarang mungkin kayak catfish ya. Kayak ternyata kamu gak secantik fotomu. Aduh, sakit hati banget ya. Nah, pernikahan mereka berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 6 bulan. Meski begitu, pernikahan mereka berakhir dengan baik. Anne setuju untuk bercerai dan tetap mendapatkan kehidupan yang layak sebagai mantan ratu. Uniknya ini ya, setelah perceraian, Anne dan Henry ini justru menjadi teman baik. Anne bahkan diberi gelar saudara perempuan raja. Jadi kisah Anne ini menjadi bukti bahwa meski Henry terkenal dengan kekejamannya, dia masih bisa bertindak bijak dalam situasi tertentu. Oke, kita beralih ke pernikahan Henry yang kelima dan kali ini ceritanya jauh lebih tragis. Setelah bercerai dengan Anne dari Cleves, Henry menikahi seorang wanita muda yang cantik dan penuh energi bernama Catherine Howard. Jadi Catherine ini adalah sepupu dari Anne Boleyn dan banyak yang mengira bahwa Henry tertarik pada Catherine karena dia mengingatkannya pada Anne yang muda dan cantik. Namun, pernikahan ini ternyata berakhir dengan tragedi. Catherine yang masih sangat muda ketika menikahi Henry yang jauh lebih tua, terlibat dalam berbagai hubungan dengan pria lain, baik sebelum maupun selama pernikahan mereka. Ketika Henry mengetahui hal ini, dia pasti sangat marah. Pada tahun 1542, Catherine ditangkap dan diadili atas tuduhan perselingkuhan. Nasibnya sama seperti sepupunya Anne Boleyn, dia dieksekusi di Menara London. Eksekusi Catherine Howard ini menjadi bukti bahwa Henry semakin tak kenal ampun. Seiring bertambahnya usia, dia pada titik ini udah bukan lagi Henry yang muda ya, raja muda yang penuh pesona, tapi dia sudah berubah menjadi pria tua yang semakin sakit-sakitan dan mudah marah. Tapi tetap saja, drama belum berakhir di sini. Dan akhirnya oke teman-teman, kita sampai di pernikahan terakhir Henry VIII. Pada tahun 1543, Henry menikahi Catherine Parr, yaitu seorang wanita cerdas dan penuh kasih yang pada akhirnya menjadi perawatnya selama tahun-tahun terakhir hidupnya. Catherine Parr ini adalah wanita yang sangat berbeda dari istri-istri Henry yang lain. Dia adalah seorang wanita yang matang, berpendidikan, dan memiliki kepribadian yang tenang. Catherine Parr ini tidak hanya menjadi istri Henry, tetapi juga berperan sebagai ibu tiri yang baik bagi anak-anaknya, terutama Elizabeth dan Edward. Dia juga membantu mendamaikan Henry dengan putrinya Mary, yang hubungan mereka sempat memburuk setelah perceraiannya dengan Catherine dari Aragon. Oke, jadi selama pernikahannya dengan Catherine, kesehatan Henry pun semakin memburuk. Dia menderita berbagai penyakit, termasuk obesitas ekstrim dan infeksi kronis di kakinya. Yang ini membuatnya sulit bergerak. Meskipun begitu ya, seorang Henry ini tetap mempertahankan kendali penuh atas kerajaannya sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1547, Henry VIII pun meninggal dunia di usia 55 tahun, meninggalkan warisan yang sangat besar dalam sejarah Inggris. Dan Henry dimakamkan di Kapel St. George, Windsor, di samping istri ketiganya yaitu Jane Seymour, wanita yang dia anggap sebagai istri sejatinya. Jadi meski Henry VIII telah lama meninggal, dampaknya terhadap Inggris dan dunia masih sangat terasa hingga hari ini. Dia mungkin paling dikenal karena 6 istrinya dan pemisahan Inggris dari gereja Katolik. Tapi selain itu, Henry juga meninggalkan warisan besar dalam pembentukan Angkatan Laut Inggris dan juga pembaruan hukum serta kebijakan ekonomi. Oke teman-teman, jadi Henry VIII ini juga meninggalkan warisan yang penuh kontroversi ya. Banyak yang melihatnya sebagai raja yang kejam dan tiran, yang membunuh mereka yang tidak setuju dengannya, termasuk 2 istrinya. Tapi di sisi lain, Henry ini juga dianggap sebagai raja yang visioner yang membawa Inggris ke era modern dan memperkuat posisi negara itu di panggung dunia. Oke teman-teman, jadi itu adalah kisah dari seorang Raja Henry VIII, yaitu tidak lain dari Bapak Elizabeth I ya. Kisah panjang dan penuh warna dari Henry VIII, yaitu raja yang penuh
kontroversi, dari cinta dan pengkhianatan hingga kekuasaan dan pengaruh yang abadi. Henry VIII adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Inggris. Semoga kisah ini memberikan kita semua pelajaran tentang kompleksitas manusia, kekuasaan, dan juga dampaknya terhadap dunia. Terima kasih teman-teman yang sudah dengerin. Maaf kalau ngomongnya masih belepotan. Dan thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.